Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Pandu Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Dan di sini saya ingin mempresentasikan mengenai video proposal penelitian yang memuat tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Tugas membuat video ini merupakan tugas yang ke-12 sebagai tugas besar dalam mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah di STTA. Nah, teman-teman, langsung saja kita membahas laporan penelitian. Jadi di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai laporan penelitian dengan judul Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Teller. Ini merupakan studi kasus pada Bank X di Kota Semarang. Langsung saja kita beralih ke pendahuluan. Nah, bab 1, pendahuluan 1.1 merupakan latar belakang masalah. Pada zaman modern sekarang ini, semua dituntut serba cepat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk dunia, perkembangan teknologi, dan juga pembangunan yang ada di segala bidang juga berlangsung dengan cepat. Suatu perusahaan di bidang jasa maupun manufaktur harus mampu memberikan pelayanan yang tepat dan juga terbaik sesuai dengan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya mengingat akan jumlah populasi yang banyak tersebut. Jasa merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang secara cepat dan jasa merupakan faktor ekonomi terbesar dalam masyarakat maju menurut Heiser 2004. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan dan merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan dan badan usaha pemerintah dan swasta maupun perorangan dalam melakukan aktivitas keuangan yaitu menghimpun dana, perkreditan, berbagai transaksi jasa dan juga keuangan yang diberikan oleh bank untuk melancarkan mekanisme bagi semua sektor perekonomian. Lakukan berbagai cara dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggannya, di mana pihak perbankan melakukan pengembangan teknologi, contohnya yaitu bank menciptakan pelayanan yang dikenal sebagai e-commerce, internet banking, SMS banking, automated teller machine atau ATM, debit or check card, direct deposit, direct payment, electronic bill presentment and payment, ABPP, electronic check conversions, payroll card, prepaid card, and smart card. Di mana salah satu tujuan dari pengembangan teknologi yang dilakukan pihak perbankan ini adalah untuk mengurangi antrian. Nah, masalah antrian harus segera ditemukan jalan keluarnya dan segera diselesaikan. Karena dalam penelitian sebelumnya, masalah antrian dapat diselesaikan dengan mengubah sistem antrian yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada Bank X ini terdapat 5 teller yang ditempatkan pada sistem antrian yang bertugas untuk melayani para nasabahnya yang ingin melakukan tarik tunai, transfer, pembayaran cicilan, pengambilan dana pensiun, dan yang melakukan penyimpanan. Namun, karena mengalami pertambahan jumlah nasabah yang sangat banyak, model antrian yang digunakan saat ini dirasakan belum optimal dikarenakan masih terdapatnya antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama terkhusus pada bagian teller. Hal ini mengakibatkan sering terjadi penumpukan antrian yang cukup banyak dan nasabah membutuhkan cukup waktu lama untuk menunggu giliran mendapatkan pelayanan. Dan ini merupakan masalah yang dihadapi oleh pihak Bank X di Kota Semarang ini dan harus ditemukan jalan keluarnya. Melihat proses antrian tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah ingin mendapatkan pelayanan pada suatu fasilitas layanan. Oleh karena itu, pihak Bank X harus mengambil keputusan agar tidak terjadi antrian yang sangat lama. Jika waktu yang digunakan untuk mengantri sangat lama, tentu para nasabah akhirnya akan keluar dari sistem antrian tersebut. Nah,
Untuk mengetahui sistem antrian yang tepat pada bank X ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa untuk optimalisasi kerja layanan dan teller pada bank X dengan tujuan optimalisasi model sistem antrian multi-channel single phase serta pengaruhnya terhadap waktu tunggu, probabilitas waktu mengantri, dan efektivitas jumlah teller. Nah, pada 1.2 ada perumusan masalah. Permasalahan yang terjadi pada bank X ini yaitu terdapat antrian yang sangat panjang. Hal ini disebabkan karena banyaknya transaksi pada bagian teller, baik itu melakukan transaksi seperti transfer, tarik tunai, pembayaran cicilan, maupun pengambilan dana pensiun dan menerima penyimpanan. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini. Tujuan penelitiannya yakni yang pertama menganalisis waktu pelayanan, yang kedua menganalisis waktu tunggu rata-rata per orang, yang ketiga menganalisis jumlah teller yang optimal agar pengguna jasa pelayanan pada Bank X di Kota Semarang tidak lagi perlu mengantri seperti biasa. Adapun 1.3.2 mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan bank tersebut diharapkan dapat mencari solusi dengan metode teori antrian yang lebih baik untuk dapat memperbaiki sistem pada bagian teller. Yang kedua, bagi pembaca, sebagai landasan penelitian yang akan datang. Selain itu, dapat menambah pengetahuan dan juga mengidentifikasikan permasalahan serta dapat memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi sekaligus menambah wawasan tentang penerapan model antrian tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas bab 2, yakni mengenai tinjauan pustaka. 2.1 mengenai pelayanan. 2.11 definisi pelayanan. Menurut Kotler 2008, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan Grunrus dalam Ciptono 2005 menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas tangible yang biasa namun tidak harus selalu terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Itu tadi mengenai definisi pelayanan. Lanjut 2.1.2 ada sistem pelayanan jasa. Pada umumnya ada 5 unsur yang merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem layanan jasa menurut Schroeder 1989, antara lain yang pertama teknologi, derajat otomatisasi peralatan, derajat integrasi vertikal. Yang kedua mengenai aliran proses, yakni urutan kejadian yang digunakan dalam memproduksi jasa tersebut. Yang ketiga, tipe proses, merupakan jumlah kontak yang terlibat, tinggi atau rendah derajat pelayanan dan integrasi. Lalu yang keempat ada lokasi dan ukuran, tempat di mana proses jasa dilokasikan, ukuran setiap tempat jasa tersebut dilaksanakan. Dan yang kelima adalah tenaga kerja, berkaitan dengan keterampilan, jenis organisasi, sistem imbalan, dan derajat partisipasi. 2.2 Teori antrian. 2.2.1 Sejarah teori antrian. Nah, pelopor dari teori antrian ini adalah A.K. Erlang pada tahun 1913, merupakan seorang insinyur berkebangsaan Denmark yang bekerja pada industri telepon. Erlang melakukan percobaan yang menyangkut masalah fluktuasi permintaan terhadap fasilitas telepon dan pengaruhnya terhadap peralatan telepon yang otomatis. Persoalan sebenarnya Erlang merupakan hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan dari seorang operator. Kemudian pada tahun 1917 penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Lalu 2.2.2 mengenai pengertian teori antrian. Nah, menurut Siagian pada tahun 1987 mengatakan bahwa antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. 2.2.3 Tujuan teori antrian. Nah, tujuan dasar model-model antrian adalah untuk meminimumkan
Total biaya yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Dua 2.5 mengukur kinerja antrian. Dengan menganalisa antrian akan diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah sistem antrian. Heiser dan Render pada tahun 2005 juga menambahkan komponen dasar antrian yaitu mengukur kinerja antrian. Model antrian membantu para manajer membuat keputusan untuk menyeimbangkan biaya pelayanan dengan menggunakan biaya antrian meliputi hal berikut, yakni waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian, panjang antrian rata-rata, dan waktu rata-rata dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem, waktu tunggu ditambah waktu pelayanan, yang D ada jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, yang E probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong, yang F faktor utilisasi sistem, yang G ada probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem. Struktur antrian. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama ada single channel, single phase, berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Lalu yang kedua ada single channel, multi phase, menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga ada multi-channel single phase, di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan terdiri yang dialiri oleh antrian tunggal. Lalu yang terakhir ada multi-channel atau multi-phase, merupakan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu bersamaan. Bab 3 mengenai metode penelitian. 3.1 mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. 3.1.1 variabel penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu variabel terikat, dependent variable atau variabel yang tergantung oleh variabel lain, dan variabel bebas, independent variable atau variabel yang tidak bergantung pada variabel lainnya. Lanjut 3.1.2 mengenai definisi operasional. Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya sebuah penelitian tersebut. Menurut Aswar 1997. Nah, menurut definisi dari Aswar tersebut, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori antrian. Teori antrian adalah bagian utama dari pengetahuan tentang antrian. Yang kedua, waktu tunggu. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di antrian. Yang ketiga, yakni teller. Teller adalah petugas bank yang menangani penerimaan maupun pembayaran transaksi uang tunai maupun non-tunai. Yang keempat, yakni layanan. Layanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang akan disampaikan kepada pelanggan. 3.2 mengenai jenis dan sumber data. 3.2.1 jenis data. Data adalah segala sesuatu yang diketahui dan dianggap mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Nah, data ini diperoleh langsung mengenai variabel-variabel sistem antrian pada Bank X di Kota Semarang. Yang kedua ada jenis data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Yang ketiga data sekunder, data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh melalui pustaka buku-buku serta literatur maupun penelitian lainnya dan juga dari internet. Adapun sumber data, dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti panjang antrian dan waktu tunggu antrian dan jumlah teller dan kemudian dianalisa waktu yang optimal untuk melayani
para nasabah agar tidak terlalu lama menunggu dan menentukan jumlah teller yang optimal pada saat jam sibuk pelayanan. Nah, adapun yang 3.3 mengenai objek penelitian. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank X yang merupakan salah satu bank pemerintah BUMN di mana bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah yang berada di Kota Semarang. 3.4 mengenai metode pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama melalui wawancara. Wawancara sebagai teknik pencaharian dan pengumpulan informasi dilakukan dengan mendatangi secara langsung kepada responden untuk diminta keterangan. Yang kedua, melalui observasi. Observasi merupakan pengamatan data pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala fenomena yang sedang diteliti. Yang ketiga ada studi pustaka, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur, jurnal, internet, majalah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya mengenai metode analisa data. Yang pertama, analisa data kedatangan dan pelayanan. Analisa data kedatangan nasabah pada teller diolah dengan frekuensi interval waktu 30 menit untuk mencari jumlah kedatangan orang persatuan waktu lambda. Nah, yang kedua melalui uji kesesuaian. Uji kesesuaian dilakukan dengan menggunakan uji goodness of fit untuk mengetahui apakah jumlah kedatangan nasabah berdistribusi Poisson. Yang ketiga, selanjutnya teman-teman 3.7 perhitungan dengan software POM KM for Windows versi 3.0. Software ini merupakan sebuah software yang dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.